Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya di mata kuliah pengantar kewirausahaan yang akan dibacakan oleh Rahmat Fadilah. Kepada Rahmat Fadilah saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi mulai dari TDP 1 yaitu pendahuluan. Kita langsung saja ke pembahasan 1 yaitu latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman dan lingkungan, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam membeli sesuatu. Hal salah satu di mana orang yang sangat hati-hati teliti sekali dalam membeli adalah ketika membeli makanan. Zaman dahulu, orang yang membeli makanannya berpedoman pada rasanya yang enak, murah. Ini terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu semikiran kandungan gizi yang terkandung di dalam makanan yang mereka beli. Akan tetapi, akhir-akhir ini kecenderungan masyarakat kita dalam membeli makanan adalah memperhatikan rasa gizi yang terkandung dalam makanan tersebut, baru kemudian memikirkan harganya. Oleh karena itu, bakso banyak menjadi pilihan manusia untuk mengganti makanan utama yaitu nasi, di mana dari segi menawarkan rasa kenyal dan enak. Dari segi harga, bakso cukup mudah dijangkau semua kalangan masyarakat. Berdasarkan fenomena di atas, maka sangat cocok dan potensial bila kami mendirikan usaha dengan bakso bakar, di mana dari segi rasa memenuhi rasa kenyal dan enak. Dari segi gizi, bakso bakar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen karena mengandung karbohidrat dan kalori dan lain-lain. Dari segi harga, bakso bakar terbilang cukup mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kami mendirikan usaha di bidang kuliner dengan nama Grailit Nipal Corota dengan tagline bakso enak dengan harga bersahabat. Masuk ke bagian 2 yaitu analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Yang pertama, mempunyai ciri khas yang berbeda dengan usaha bakso bakar lainnya karena dilengkapi variasi dan cita rasa yang lengkap. Tempatnya yang strategis dan sedikit bersaing. Rasanya sangat enak, harganya cukup murah, terjangkau, pelayanan memuaskan, rapi dan bersih. B yaitu weakness atau kelemahan. Tidak cocok untuk konsumen yang tidak suka dengan bakso tanpa kuah. Penyajiannya cukup lama karena bakso yang disajikan harus dipanggang terlebih dahulu. C. Opportunity atau peluang. Digamari sebagai besar masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Ciri khas menu bakso bakar menjadi usaha ini sangat menjanjikan. Budaya masyarakat yang konsumtif dengan jajanan bakso. D. Threat atau ancaman. Timbul usaha yang sejenis. Perhitungan pembelian bahan baku yang tidak tepat sehingga terjadi kelebihan atau kekurangan stok bahan baku. Harga bahan baku yang sebelumnya bisa naik dapat menyebabkan naiknya harga turun bakso bakar yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Bila hujan turun, maka orang malas keluar rumah sehingga pembeli tidak begitu banyak atau jarang. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Rahmat Fadilah. Baiklah selanjutnya saya akan membacakan tentang deskripsi usaha. 1. Bidang usaha. Termasuk dalam bidang kuliner. 2. Jenis produk. Menjual cemilan yang lezat dan bergizi. Dan juga berbahan utama dari daging. Serta bahan adonan seperti tepung dan bumbu-bumbu lainnya. 3. Kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Produk kami ialah produk yang menjanjikan cemilan dan bisa juga dikonsumsi untuk konsumen semua usia. Dan produk kami sejenis makanan cepat saji dan berbahan utama daging. Metode yang menggunakan meliputi persiapan, pemantapan, riset pasar, dan kumulasi produk, rencanaan strategi pemasaran, serta sertifikasi produk dan analisis pangan.
Hasil yang diperoleh yaitu bakso bakar yang telah melestarikan makanan khas Indonesia. Lokasi usaha. Lokasi usaha cukup strategis seperti keamanan, dekat dengan bahan baku pembuatan bakso, serta tidak rawan banjir. Dampak usaha terhadap lingkungan. Pada beberapa usaha tertentu, aspek lingkungan merupakan aspek yang paling penting untuk dianalisis. Biasanya pada usaha-usaha yang menghasilkan limbah yang cukup tinggi dan berbahaya bagi lingkungan. Pada usaha bakso bakar Greenlit Meatball Corona, limbah yang dihasilkan merupakan limbah dari sisa proses produksi dan limbah dari proses penjualan. Usaha ini tidak menghasilkan limbah berbahaya seperti bahan kimia dan lain-lain. Limbah yang dihasilkan serupa dengan limbah rumah tangga pada umumnya. Limbah yang dihasilkan dari pembersihan dan pengolahan bahan dibuang melalui saluran pembuangan yang tersedia. Sedangkan limbah yang serupa sampah di proses produksi akan dikumpul di tempat sampah yang selanjutnya akan dibuang ke tempat pembuangan sampah umum pada setiap harinya. 6. Risiko bisnis dan pengolahannya. 1. Kompetisi tingkat tinggi. Toko besar mudah dibuat. Tidakkah ada pemikiran demikian? Jika ya, jangan berpikir bahwa jutaan orang lain tidak berpikir hal yang sama. Tentu hal seperti ini juga mengilhami entah berapa banyak orang untuk memulai bisnis bakso mereka. Hasilnya, sebuah persaingan tingkat tinggi hadir pada siapapun yang hendak menggeluti usaha ini. Ketika pertama kali sebuah warung bakso dibuka, ia akan langsung berhadapan dengan ribuan usaha sejenis yang sudah ada. Pelanggan yang tidak loyal atau setia. Jangan pernah berharap pada pelanggan seorang bakso merupakan orang yang setia pada bakso kita. Kenyataannya mungkin mereka setia pada pacar atau suami istri, tetapi tidak akan selalu setia dalam hal bakso. Bosan adalah salah satu alasannya, mungkin murah alasan kedua, dan sesuatu yang baru akan mengundang perhatian. Belum lagi jika sebuah warung bakso tidak bisa menyediakan sesuatu yang baru dan itu saja, pelanggan akan mudah berpindah ke lain hati. Dan dengan persaingan yang tinggi, mereka punya banyak sekali pilihan. 3. Sangat sensitif terhadap kenaikan bahan baku. Apa saja sih bahan baku utama bakso? Daging. Tentu saja sudah mengerti juga bahwa harga daging di Indonesia terlalu berfluktuasi dan karena kebanyakan impor dari Australia, maka harga daging akan berpengaruh oleh perubahan nilai tukar dolar. Efeknya pada akhirnya berimbas juga pada biaya bahan baku untuk pembuatannya. Masih ada beberapa bahan baku lain yang harganya naik turun dan kerap tidak terduga, seperti cabai untuk sambal. Bahkan tidak jarang sambal sendiri menjadi ciri khas penarik sebuah warung bakso. 4. Pasar yang menyempit. Pasar pembeli bakso memang luas, banyak sekali orangnya yang susah menghitung, tetapi jangan dilupakan juga kalau jualan bakso keliling sampai ke warung bakso. Bisa diibaratkan kue juga, kalau untuk 1-2 orang cukup atau berlebih. Tetapi kalau harus dibagi dengan 10 orang, hasilnya tidak cukup untuk membuat perut kenyang. Solusi mengatasi usaha bakso. Menambah kemampuan entrepreneur, memilih tempat usaha yang tingkat persaingannya rendah, membuat usaha bakso di lokasi strategis, membuat produk yang berbeda dan berkualitas, memastikan produk yang dijual memenuhi standar kesehatan, tetap konsisten, dan pantang menyerah, dan terus belajar. Itulah merupakan ulasan mengenai risiko usaha bakso. Sekian materi kami pada pertemuan kali ini. Saya Sohibul Ihsan sebagai moderator. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan
mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rencana pemasaran yang akan dibacakan oleh Rahmat Fadilah. Kepada Rahmat Fadilah saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini baik saya akan membacakan TBP bagian 2 yaitu rencana pemasaran. Langsung saja ke bagian pertama yaitu target konsumen. Produk kami ini merupakan cemilan untuk semua kalangan usia. Yang kedua, wilayah pemasaran. Pemasaran usaha bakso bakar kami telah memiliki ruko kecil-kecilan yang berada di pusat kota. Yang ketiga, situasi persaingan. Jumlah kompetitor yang terus meningkat membuat kami terus giat dan membuat inovasi dalam strategi pemasaran. 4. Jumlah dan harga produk. Itu saat ini kami sekali produksi biasanya membuat 500 tutuk dengan tutupnya berisi 3 buah bakso dengan harga per tutup yaitu Rp2.000. Masuk ke rencana manajemen. 1. Bentuk usaha. Nama produk Grelin Nipal Corona. 2. Struktur organisasi personil. Pemilik, bagian produk, karyawan, bagian keuangan, bagian pemasaran. A. Pemilik, direktur utama. 1. Sebagai pimpinan tertinggi di dalam perusahaan harus dapat memberi pedoman kerja kepada bawahannya dan tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. 2. Meminta pertanggungjawaban setiap bahwa atas tugas dan kewajiban yang dikerjakan kepadanya. 3. Menentukan tujuan perusahaan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. 4. Mengembangkan rencana jangka panjang atau suatu kebijaksanaan perusahaan dalam usahanya. 5. Mengangkat atau membenarkan karyawan, memberi gaji karyawan. 6. Menentukan jumlah dari macam barang yang akan diproduksi. 7. Bertanggung jawab penuh di dalam perusahaan dengan mengkoordinir para staf dan masing-masing bidang dan memberikan pengarahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana dan tujuan perusahaan. B. Bagian pemasaran. 1. Mengadakan penjualan hasil produksinya. 2. Menyusun anggaran biaya distribusi, terutama biaya iklan dan promosi. 3. Pengembangan produksi di pasaran serta urusan menjalankan tugas kebijaksanaan tentang harga bakso bakar di pasaran. 4. Memperhatikan keadaan pasar dan perkembangan pemasaran hasil produksi sendiri maupun saingan. 5. Berusaha membuka area pasar baru. Setelah itu memperhatikan daerah mana yang memiliki pembeli terbanyak. C. Bagian produksi. 1. Koordinir, mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi agar dapat dilaksanakan secara ekonomis dan efisien. 2. Bertanggung jawab atas terjadinya bahan mentah, bahan penolong yang dibutuhkan untuk proses produksi maupun produksi jadi yang ada. 3. Memberikan laporan produksi kepada direktur utama. D. Bagian keuangan. Mengelola administrasi keuangan. 2. Menyimpan arsip-arsip dengan baik sehingga bila suatu waktu diadakan pengontrolan. 3. Bertanggung jawab atas kelancaran administrasi perusahaan. 4. Mengatur dan bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. 5. Bertanggung jawab kepada direktur utama dengan memberikan laporan keuangan. E. Karyawan. 1. Bertanggung jawab dalam pembuatan bakso bakar atas kualitas dan higienis kepada bagian produksi. 3. Tenaga kerja. Tenaga kerja yang bekerja sebanyak 4 orang. Ya, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Rahmat Fadilah. Mungkin sekian diskusi kami pada temuan kali ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan membahas TBP bagian 3 rencana produksi yang akan dibacakan oleh Sohibul Ihsan. Kepada Sohibul Ihsan dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Rahmat Fadilah. Baiklah, saya akan membacakan TBP 3 rencana produksi. 1. Bahan baku. Itu daging sapi, tepung maizena, tepung tapioka, telur ayam, baking powder, merica bubuk, air soda, gula pasir, bawang
putih giling, garam. Bahan pelengkap. Kecap, saus dengan varian rasa, yaitu BBQ, pedas manis, bulgogi, ekstra pedas, mayones. Minyak dan bumbu oles, bawang goreng. 3. Alat dan teknologi. Alat pemanggang, arang tempurung kelapa, kipas angin mini, wadah, kuas, tusuk lidi, kemasan kotak plastik. Kapasitas produksi, kami membuat perharinya kurang lebih 500 tusuk. Rencana keuangan. Kebutuhan investasi dan modal kerja. A. Investasi. Peralatan 1 juta rupiah. Investasi usaha 5 juta rupiah. Kendaraan 500.000. Lain-lain 2 juta. Total harga tetap 8.500.000 rupiah. Investasi praoperasional. Rencana usaha 3 juta. Perizinan 1 juta. Pelatihan 1 juta. Uji coba produksi 500.000. Prediksi arus kas. Rincian biaya bahan. Daging sapi itu 200.000 rupiah. Tepung maizena 5.000. Tepung tapioka 30.000. Telur ayam 30.000. Baking powder 5.000. Merica bubuk 3.000. Air soda 5.000. Gula pasir 3.500. Bawang putih giling 30.000. Garam 1.000. Kecap 3.500. Saus dengan varian rasa. BBQ 27.000. Pedas manis 27.000. Bulgogi 27.000. Ekstra pedas 27.000. Mayones 27.000. Minyak goreng dan bumbu oles 19.000. Bawang goreng 30.000. Perkiraan pendapatan 1 juta per hari dalam modal. Benefit cost ratio. Usaha ini menghasilkan keuntungan sebesar 500.000 per hari. Akan mencapai titik pengembalian modal dalam 1 hari. Sekian hasil presentasi kami. Saya akan kembalikan kepada moderator. Saya silakan. Ya. Sekian presentasi pada pertemuan kali ini. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kekurangan dan saya akhiri dengan pengucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.